Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di daerah Sungai Tanggi, Hambil Baru, Kecamatan Muara Jawa ya. Samboja sudah di sini. Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kunjungan kami hari ini di Sungai Tanggi ini adalah melihat contoh daripada Denpom dari Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu budidaya udang faname. Nah, mungkin di samping saya ini ada Pak Pandis. Beliau adalah tenaga teknis dari Balai Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin dia akan menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana teknik dan cara pengembangan budidaya udang faname. Karena selama ini kita menganggap bahwa udang faname khususnya yang ada di Kalimantan Timur, bahkan yang ada di wilayah Delta Mahakam, bahwa itu dianggap gagal dan nggak bisa dibudidayakan. Nah, mungkin dari sini Pak Pandi akan menjelaskan tentang tata cara dan teknis pengembangan budidaya udang faname. Mungkin kepada Bapak kami silakan. Ya, wabarakatuh. Sedikit sekilas yang kami kembangkan di sini untuk saat ini sementara kegiatan semi intensif. Jadi semi intensif kita tidak menggunakan lahan besar, lahan sekitar 3.000 meter persegi, 3.000 meter persegi dengan kapasitas produksi 0,5 kilo Pak, 0,5 per meter. Kapasitas produksi 0,5 kilo per meter. Jadi kalau untuk lahan 1 hektar sekitar 5 ton untuk kapasitas produksinya saat ini seperti itu. Untuk faname ini sangat dibutuhkan persiapan awal. Persiapan awal itu sangat penting dan kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Itu yang paling karena selama ini kendala-kendala di lapangan sebenarnya teman-teman, tambak yang ada sekarang ini, yang sudah rusak sekarang ini sebenarnya efek penggunaan bahan kimia di sebelumnya. Itu 5 tahun yang lalu itu efeknya sekarang sebenarnya. Seperti itu. Jadinya kami mencoba teknologi bagaimana caranya tambak-tambak yang daedal atau tambak-tambak yang sudah rusak kami coba kelola, kami coba kembalikan tanah humus itu. Itu komoditi pengembangannya di udang faname. Cuma satu di udang faname ini kelemahannya, dia harus dekat sumber energi Pak. Begitu. Lokasinya dekat dengan sumber energi karena kita perlu sumber energi seperti kincir dan lain-lain. Iya. Kami belum mengembangkan faname untuk tradisional saat ini, belum kami kembangkan. Karena yang kami kembangkan di semi intensif, kenapa? Wilayah-wilayah yang sudah rusak sebenarnya banyak di daerah-daerah seperti ini. Gitu. Betul. Makanya kami coba kembangkan seperti itu. Jadi begini Pak, kira-kira ya misalnya ya, di suatu daerah mungkin sudah ada listriknya kan, seperti kayak di Muara Pantuan itu kan. Betul. Sebagian besar sudah teraliri listrik dan PLN sudah masuk di sana. Nah, kira-kira kalau kita mengembangkannya di sana, artinya kan gini Pak, yang menjadi problem kadang-kadang kan lumpur kalau kita memakai kincir. Solusinya kira-kira seperti apa itu Pak, supaya lumpurnya nggak naik di saat kita menggunakan kincir seperti itu? Minimal kita kedalaman Pak. Kedalaman air di kanal itu di atas 1 meter di paretan ini. Karena di atas 1 meter kincir itu sebenarnya nggak akan teraduk ya lumpur di dasar itu. Dan memang perlu pengangkatan lumpur. Teknologi kami sekarang lumpur nggak boleh lebih dari 40 cm. Jadi kalau lumpur melebihi 40 cm kita angkat gitu. Cuma kalau masih 40 cm di kanal itu lumpur masih tidak masalah. Kita masih bisa kelola lumpur itu. Nah, teknologi sekarang kita dengan menggunakan probiotik semua, kita menggunakan pupuk organik cair seperti itu. Jadi bahan-bahannya lebih ramah lingkungan. Seperti itu teknologi kita sekarang. Jadi kenapa juga kementerian mulai tidak mensubsidi pupuk, kan itu. Makanya pupuk mahal sekali. Teman-teman petambak juga banyak komplain kenapa pupuk mahal begini. Ya, dari kementerian juga tidak merekomendasikan itu saat ini untuk penggunaan pupuk-pupuk seperti urea dan lain-lain. Biar masyarakat berpikir bagaimana sih mengelola tambak yang ada dengan ramah lingkungan. Kita kembalikan tambak kita seperti ekspresi tambak tahun 90-an dulu. Itu yang sebelumnya. Betul. Karena efek dari penggunaan itu yang sekarang ini sebenarnya. Jadi tadi Bapak berbicara masalah prebiotik. Jadi alternatif artinya supaya artinya kan sekarang kita ketahui bahwa di masyarakat kita ini kan sistem pemasukan airnya ini kan dia buka tutup. Nah,
Kalau pengembangan udang faname ini apakah seperti itu atau bagaimana, Pak? Tidak, Pak. Kita kalau untuk pengembangan udang faname closed system. Ya. Jadi air pertama kita masukkan, kita persiapkan air itu Ya, dengan sedemikian rupa, itu tidak air keluar masuk lagi. Tidak ada kita main air keluar masuk. Hanya penambahan. Oh, Penambahan paling banyak maksimal pengurangan itu 10% daripada air. Jadi bukan nyorong buka tutup, bukan begitu di kita Iya. sistemnya. Karena kita di dalam ini yang mengelola semua probiotik yang kita berikan di persiapan awal. Gitu. oke. Habis itu ya udah kita tebar, udah kita kasih makan. Kalau memang perlu pakan biasa kalau untuk semi intensif dia di sebulan ke atas, Pak. Sebulan pertama kan masih banyak pakan alami, Iya. itu tercipta. Nanti sebulan ke atas baru mulai ada penggunaan pakan. Itu kalau untuk cuma kalau untuk pada tebar rendah kita sebenarnya nggak perlu pakan. Ya, siap. Cuman kapasitas produksinya lebih rendah, dia begitu. Jadi kita mainnya di pakan, Pak ya. Mainnya di pakan. Jadi penggunaan pakan nanti di atas umur Satu bulan satu ke bulan, atas. Pak ya, baru. Betul. Ya. Nah, artinya dari melihat potensi kita di sini, Pak, artinya ini ada bisa gambaran yang bisa kita ambil bahwasanya dengan luasan mungkin ini, Pak, ini mungkin ada sudah pernah panen, sudah pernah produksi. Ini rata-rata berapa ini, Pak? Luasan 3.000 meter, tambak kami satu tambak 50 kali 60. Ya. Itu kemarin panen hampir 1,5 tahun. 50 kali 60. 50 kali 60 itu sekitar 3.000 meter dengan produksi 1,5 ton. Iya, siap. Dengan umur masa panen akhir di 3 bulan. 3 bulan, Pak ya? 3 bulan. Cuma di 2 bulan awal kami mulai kurangin. Oh, Di dalam situ kami mulai panen parsial sekitar 300-400 kilo. siap. Kilo di 2 bulan. Nah nanti di 3 bulan baru kami panen total semua. Oke, siap. Luar biasa. Jadi ini artinya teman-teman semuanya di mana Anda berada, khususnya saudara-saudara kita yang ada di wilayah Delta Mahakam, bahwasanya inilah teknik dan cara pengembangan budidaya udang faname. Nah, berharap program ini bisa kita cover untuk pengembangan di daerah kita, ya khususnya yang ada di wilayah Delta Mahakam, khususnya yang wilayah berdekatan dengan sumber energi, karena ini salah satu dasar yang bisa menopang untuk pengembangan budidaya. Karena kita melihat bersama-sama bahwa di sini ada ada kincir. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya ini artinya skala rumahan juga ada, Pak ya? Ada, ya. Sistem bagaimana? Sistem pengembangan skala rumahan itu minimal kami di diameter 10. Untuk kolam 100 meter persegi. Siap. 100 meter persegi malah kapasitas produksinya itu bisa 5 kilo per meter. Untuk 100 meter persegi berarti ukuran 10 kali 10, Iya, lahan siap. 10 kali 10, kita buat intensif di situ. Siap. Kapasitas itu untuk skala rumahan, kapasitas produksinya sekitar 500 kilo per siklus. Gitu. Jadi kita nggak butuh lahan besar, cuma dengan catatan ada sumber energi. Dan sebenarnya untuk daerah Kalimantan Timur, saya kemarin sempat berdiskusi sama teman-teman di PLN. Ya, siap. Itu kelebihan daya kita di sini masih 150 megawatt. Masih melimpah sebenarnya energi listrik untuk saat ini. Iya, siap. Jadi kita kembangkan faname ini, ada semi intensif, ada intensif. Makanya ke depan kami akan coba juga tradisional, bagaimana cuma lahan nggak besar, kami akan coba juga bagaimana itu bisa berkembang di sini. Siap. Nah, ini artinya program yang sangat luar biasa dalam rangka bagaimana memberdayakan masyarakat kita, ya khususnya yang ada di wilayah pesisir Delta Mahakam, pesisir Kalimantan Timur ini, tentang budidaya udang faname. Nah, mungkin nanti terkait masalah teknis dan pengembangan selanjutnya itu akan kita bicarakan dan diskusikan kembali kepada mungkin dari Pak Pandi, terus ada beliau Pak Denny. Nah, mungkin ada nanti hal-hal yang mungkin yang perlu kita bicarakan, mungkin akan kita bicarakan di selanjutnya. Yang jelas untuk pertemuan kita pada siang hari ini terkait masalah melihat potensi develop daripada pengembangan budidaya udang faname yang ada di wilayah Sungai Tanggi, Kelurahan Handil Baru ya, Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit penyampaian kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.